Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elzarika Istifa. Bersama rekan-rekan saya dari kelompok 4, ada Afifah Khairunisa, Devita Syafitriani, Putri Wayuningsi, Raden Zafira Nabila, dan Teza Wahana Putra akan mempresentasikan mengenai pengenalan potensi diri dalam wirausaha. Danar 2020 mengungkapkan bahwa kewirausahaan secara umum adalah sebuah sikap mental seseorang yang didasari rasa kreativitas dan berdaya cipta untuk menghasilkan suatu barang yang bernilai jual. Wirausaha sendiri secara historis sudah dikenal sejak diperkenalkan oleh Richard Castillon pada tahun 1755. Beberapa istilah wirausaha seperti di Belanda dikenal dengan Ondernemer, di Jerman dikenal dengan Unternehmer. Pendidikan kewirausahaan mulai dirintis sejak 1950-an di beberapa negara seperti Eropa, Amerika, dan Kanada. Bahkan sejak 1970-an, banyak universitas yang mengajarkan kewirausahaan atau manajemen usaha kecil. Pada tahun 1980-an, hampir 500 negara di Amerika Serikat memberikan pendidikan kewirausahaan. Di Indonesia, kewirausahaan dipelajari baru terbatas pada beberapa sekolah atau perguruan tinggi tertentu saja. Sejalan dengan perkembangan dan tantangan seperti adanya krisis ekonomi, pemahaman kewirausahaan baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan-pelatihan di segala lapisan masyarakat, maka kewirausahaan menjadi berkembang. Dari sekian banyak kewirausahaan saat ini, tentu mereka mempunyai cara pikir yang berbeda dari manusia pada umumnya. Mereka mempunyai motivasi, panggilan jiwa, persepsi, dan emosi yang sangat terkait dengan nilai-nilai, sikap, dan perilaku sebagai manusia unggul. Oleh karena itu, agenda diskusi kita kali ini adalah mengenai pengertian potensi, karakter, dan sifat, memahami potensi diri, sifat dan karakteristik seorang wirausaha, dan pengembangan potensi diri berwirausaha. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari potensi diri menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu Wiono pada tahun 2006 mengatakan potensi sebagai kemampuan dasar dari sesuatu yang masih terpendam di dalamnya yang menunggu untuk diwujudkan menjadi sesuatu kekuatan nyata dalam diri sesuatu tersebut. Yang kedua ada dari Sri Hapsari pada tahun 2005. Ia mengatakan potensi adalah suatu kemampuan dan kekuatan yang dimiliki oleh seseorang, baik fisik maupun mental, dan mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan bila dilatih dan ditunjang dengan sarana yang baik. Yang ketiga dari Endra K. Pihadi pada tahun 2006. Beliau mengatakan potensi adalah suatu kekuatan yang masih terpendam yang berupa fisik karakter, minat, bakat, kecerdasan, dan nilai-nilai yang terkandung dalam diri tetapi belum dimanfaatkan dan diolah. Nah, berdasarkan pengertian potensi diri dari beberapa ahli yang telah disebutkan, saya menarik kesimpulan bahwa potensi diri adalah suatu kemampuan, kekuatan, baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud yang dimiliki seseorang, tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal oleh seseorang. Yang kedua, kita akan masuk kepada pengertian karakter. Nah, pengertian karakter di sini juga diambil menurut beberapa ahli. Yang pertama, Mansur Muslich pada tahun 2010. Menurut Mansur Muslich, karakter adalah cara berpikir dan berperilaku seseorang yang menjadi ciri khas dari tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam keluarga, masyarakat, dan negara. Yang kedua ada Kamisah pada tahun 1997. Menurut Kamisah, pengertian karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak, dan budi pekerti yang dapat membuat seseorang terlihat berbeda dari orang lain. Berkarakter dapat diartikan memiliki watak dan juga kepribadian. Yang ketiga ada dari Doni Kusuma pada tahun 2010. Menurut Doni Kusuma, karakter merupakan ciri, gaya, sifat, ataupun karakteristik dari seseorang yang berasal dari bentukan ataupun tempaan yang didapat dari lingkungan sekitarnya. Nah, karakter adalah
berasal dari bahasa Inggris yaitu karakter. Berasal dari bahasa Yunani yaitu karakter dan karasain yang berarti membuat tajam atau membuat dalam. Dalam kamus Purwadarminta, karakter diartikan sebagai tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain. Nama dari jumlah seluruh ciri pribadi yang meliputi hal-hal seperti perilaku, kebiasaan, kesukaan, ketidaksukaan, kemampuan, potensi, nilai-nilai, dan pola-pola pemikiran. Nah, menurut saya, setelah saya simpulkan, berdasarkan pengertian karakter dari para ahli di atas, dapat saya ambil kesimpulan bahwa karakteristik adalah nilai khas pada kepribadian seseorang yang mengarahkan pada tindakan seorang individu dalam bersikap, berpikir, sudut pandang, tingkah laku, dan berucap di suatu kondisi tertentu yang menjadi pembeda seseorang dengan orang lainnya. Yang ketiga ada pengertian sifat. Nah, di sini pengertian sifat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sifat adalah keadaan yang menurut kodratnya ada pada sesuatu, benda, orang, dan sebagainya. Yang kedua, ciri khas yang ada pada sesuatu yang bisa membedakan dari satu orang dengan orang yang lain. Kata sifat dalam istilah psikologi berarti ciri-ciri tingkah laku yang tetap pada seseorang. Untuk mengetahui sifat-sifat seseorang yang sebenarnya memerlukan waktu dan proses pergaulan yang lama, di samping pengetahuan psikologi sebagai dasarnya. Jadi, setelah mengetahui pengertian sifat yang telah disebutkan sebelumnya, saya mengambil kesimpulan bahwa sifat adalah ciri-ciri tingkah laku atau perbuatan yang banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor dari dalam diri seperti pembawaan, minat, konstitusi tubuh, dan cenderung bersifat tetap atau stabil. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah memahami potensi diri dalam berwirausaha. Di sini ada menurut Telegraph tahun 2020, langkah-langkah memahami potensi diri dalam berwirausaha, yaitu yang pertama, kenali karakter diri sendiri. Nah, ini tuh langkah pertama untuk bisa mengetahui bakat dan minat diri kita sendiri. Karena setiap orang mempunyai perbedaan karakter masing-masing, yang mempunyai kelebihan dan kelebihan. Kemudian yang kedua, coba kita mendengar masukan dari orang lain. Nah, mengenali diri sendiri kadang tuh membuat kita berpikir, apa ya bakat kita? Yang pastinya bertanya-tanya dong di dalam hati kita sendiri. Dan sangat perlu nih membutuhkan orang lain untuk menilai karakter kita. Nah, perlu kita ketahui bahwa orang lain itu biasanya jauh lebih tahu dibanding kita sendiri. Mengapa? Karena banyak orang terdekat kita seperti sahabat, rekan kuliah, rekan kerja yang mengatakan bahwa kita tuh mempunyai kecocokan di bidang tertentu. Hanya saja selama ini kita tuh kayak mengabaikannya dan tidak pernah menganggap serius karena kita mikirnya bercanda gitu. Nah, jika memang jumlah orang yang mengatakan hal itu banyak dan persentasenya mencapai 90%, maka itu tuh bakal tersembunyi kita gitu. Kemudian yang ketiga, temukan sesuatu yang kita sukai. Nah, hal ini bisa kita lakukan melalui hobi-hobi kita seperti menulis, menyanyi, memasak, olahraga, dan sebagainya. Nah, lakukan hal ini sering kali, tetapi jika kita tidak menemukan bakat di sini karena adanya keterbatasan waktu, tempat, dan kesempatan yang langka, maka besar kemungkinan itu adalah bakat tersembunyi kita. Karena halangannya cuman keterbatasan waktu atau tempat dan kesempatan yang tidak ada. Kemudian, yang keempat, telusuri yang sering dibicarakan. Bakat itu ada dan muncul kapan saja. Bisa saja saat kita lagi berkumpul dengan teman-teman yang berujung membahas pada bisnis dan perkembangan iptek dan lain-lain. Nah, itu tuh bisa jadi aktivitas yang merupakan bakat tersembunyi kita sendiri. Bisa kita bayangkan jika ternyata kita itu berbakat untuk bidang tertentu, tetapi kita lebih berputar-putar di bidang lain dan atau lebih memfokuskan di bidang lain. Maka dari itulah salah satu penyebab mengapa ada orang yang di masa tertentu tuh tiba-tiba
menjalankan bisnis yang nggak pernah dilakukan tuh sukses karena hal itu. Kemudian yang kelima, yang terakhir yaitu berpikir untuk memulai dan melakukannya. Nah, pada tahap terakhir ini kita dituntut untuk lebih berani bertindak. Karena dari beberapa bacaan di atas, bahwa kita tuh sudah menunjukkan atau mampu mengenali potensi diri kita sendiri gitu. Nah, saatnya untuk mengambil sebuah tindakan dan kebijakan kita untuk mengambil alih di bidang bisnis dan usaha yang memang kita tekuni untuk yang akan datang. Keberhasilan baru akan tampak apabila kita tuh mampu mewujudkan lewat tindakan. Nah, untuk mencapai pintu keberhasilan, kita tuh perlu belajar terus menerus sehingga nanti kita tuh melihat sebuah peluang yang brilian yang sebelumnya tidak terlihat oleh kita. Sekian, terima kasih. Nah, selanjutnya membahas mengenai sifat yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha menurut Jamil tahun 2020. Yang pertama di sini ada disiplin. Seorang wirausahawan harus memiliki kedisiplinan yang tinggi. Arti kata disiplin ini yaitu ketepatan komitmen wirausaha terhadap tugas dan pekerjaannya seperti ketepatan waktu, kualitas pekerjaan, sistem kerja, dan sebagainya. Apabila seorang wirausaha yang menunda pekerjaannya, hal tersebut dapat menjadi kendala tercapainya keberhasilan berwirausaha. Yang kedua, ada komitmen yang tinggi, yang berarti kesepakatan mengenai sesuatu hal yang dibuat oleh seseorang, baik untuk dirinya sendiri ataupun orang lain, yang jelas, terarah, dan bersifat progresif atau berorientasi kepada kemajuan. Contoh seorang wirausaha yang berkomitmen pada konsumennya yaitu pelayanan prima yang berorientasi pada kepuasan konsumen, kualitas produk yang sesuai dengan harga yang ditawarkan, ataupun sebagainya. Yang ketiga, ada memiliki sifat jujur. Hal ini kadang dilupakan oleh seorang wirausahawan, seperti kejujurannya dalam karakteristik produk yang ditawarkan, kejujuran mengenai promosi yang dilakukan. Nah, padahal kejujuran adalah hal yang terpenting dalam berwirausaha agar berkah untuk kedepannya. Yang keempat, ada kreatif dan inovatif. Sifat ini sangat diperlukan bagi seorang wirausaha karena untuk memenangkan persaingan dengan gagasan atau ide yang berbeda dari yang biasa ada di kalangan pasar, membuat konsumen memiliki daya tarik tersendiri. Yang kelima, ada mandiri. Kemandirian merupakan sifat mutlak yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Maksudnya yaitu tanpa adanya ketergantungan dari pihak lain untuk mengambil keputusan atau bertindak. Selanjutnya ada realistis. Banyak seorang calon wirausahawan yang berpotensi tinggi, namun pada akhirnya mengalami kegagalan hanya karena wirausahawan tersebut tidak realistis, objektif, dan rasional dalam mengambil keputusan bisnisnya. Karena itu, dibutuhkan kecerdasan dalam melakukan seleksi terhadap masukan atau saran yang ada keterkaitan erat dengan tingkat keberhasilan usaha yang sedang dirintis. Yang ketujuh, ada percaya diri. Percaya diri dalam berwirausaha yaitu tidak tergantung pada orang lain, memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, objektif, kritis, emosional yang stabil, dan tidak gampang tersinggung. Lalu yang kedelapan ada berorientasi pada tugas dan hasil. Berbagai motivasi akan muncul dalam bisnis jika kita berusaha menyingkirkan prestis. Kita akan mampu bekerja keras tanpa malu dilihat teman asalkan yang kita kerjakan yaitu halal. Yang kesembilan ada keorisinilan. Nah, yang dimaksud orisinil di sini yaitu tidak hanya mengekor pada orang lain, tetapi memiliki pendapat sendiri. Ada ide yang orisinil, ada kemampuan untuk melaksanakan sesuatu. Orisinil di sini tidak berarti baru sama sekali, tetapi dapat juga dari yang sudah ada dikombinasikan sehingga menghasilkan produk yang baru. Nah, yang terakhir ada berorientasi ke masa depan.
Untuk menghadapi pandangan jauh ke depan, seorang wirausaha akan menyusun perencanaan dan strategi yang matang agar jelas langkah-langkah yang akan dilaksanakan di kemudian hari. Baik teman-teman, yang selanjutnya adalah karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Menurut Suharyono, tahun 2017 menyebutkan bahwa terdapat 8 karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, selalu perspektif. Seorang wirausahawan hendaknya seorang yang mampu menatap masa depan dengan lebih optimis dan melihat masa depan dengan terus berpikir dan terus berusaha. Kedua, memiliki kreativitas tinggi. Kreativitas mengandung pengertian menciptakan sesuatu yang asalnya tidak ada atau hasil kerjasama masa kini untuk memperbaiki masa lalu dengan cara yang baru. Ketiga, selalu komitmen dalam pekerjaan, memiliki etos kerja, dan tanggung jawab. Seorang wirausahawan harus memiliki tekad yang menyala-nyala, tekad yang kuat, serta semangat yang tinggi dalam mengembangkan usahanya, serta berani menanggung resiko atas segala komitmen yang telah dilakukannya. Yang keempat, mandiri dan tidak ketergantungan. Seorang wirausahawan harus dapat mandiri dalam menjalankan usaha yang digelutinya, tanpa harus bergantung kepada orang lain. Kelima, berani menghadapi resiko. Seorang wirausahawan dalam mengambil tindakan hendaknya tidak didasari oleh spekulasi, melainkan perhitungan yang matang. Seorang wirausahawan berani mengambil resiko terhadap pekerjaannya karena sudah diperhitungkan sebelumnya. Keenam, selalu mencari peluang. Peluang dalam artian di sini adalah peluang untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau pelayanan yang lebih baik untuk pelanggan, dan cara yang etis serta produktif dalam mencapai tujuan. Ketujuh, memiliki jiwa kepemimpinan. Seorang wirausahawan yang berhasil selalu memiliki kepemimpinan, kepeloporan, keteladanan, dan seorang wirausahawan selalu ingin tampil lebih menonjol, lebih dahulu, dan ingin tampil selalu berbeda. Kedelapan, memiliki kemampuan manajerial. Seorang wirausahawan harus memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kemampuan tersebut antara lain dalam perencanaan usaha, mengorganisasikan usaha, memvisualisasikan usaha, mengelola usaha, dan sumber daya manusia. Selain itu, seorang wirausahawan juga harus dapat mengontrol usaha maupun kemampuan mengintegrasikan operasi perusahaannya. Baik teman-teman, itulah 8 karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan menurut Suharyono tahun 2017. Oke, sekarang kita ke pengembangan potensi diri berwirausaha dari Panduan Program Mahasiswa Wirausaha 2015. Nah, pengembangan potensi diri dalam berwirausaha memang memiliki nilai besar bagi upaya perbaikan generasi di masa yang akan datang. Tidak hanya berupa mata pelajaran, namun menumbuhkan mental kewirausahaan. Dalam pengembangan potensi diri ketika berwirausaha, ada keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, mempunyai keterampilan konseptual dalam mengatur strategi dan memperhitungkan resiko. Yang kedua, mempunyai keterampilan memimpin dan mengelola. Ketiga, mempunyai keterampilan teknis di bidang usaha. Kemudian yang keempat, mempunyai keterampilan berkomunikasi dan berinteraksi. Dan yang terakhir, mempunyai keterampilan kreatif menciptakan nilai tambah. Nah, keterampilan tidak hanya untuk diketahui, tetapi juga diperlukan pelatihan yang memadai guna mengembangkan dan mempertajam keterampilan yang kita miliki. Untuk melakukan wirausaha, kita perlu mengadakan penilaian terhadap diri sendiri dan dari luar diri kita. Nah, itulah yang akan menentukan keberhasilan dan kegagalan usaha kita.
Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Ditutup dengan doa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.